Hai, selamat datang di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat positif yang mengacu pada kompetensi dasar 3.1, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Suatu bilangan bisa memiliki pangkat. Pangkat ini berarti berapa kali bilangan ini dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Misal, 7 pangkat 3, artinya 7-nya ada 3 kali. Dapat kita tulis 7 dikali 7 dikali 7. Atau sebaliknya, misal 3 dikali 3 dikali 3 kita tulis sampai 5 kali. Artinya 3 pangkat 5. Bilangan berpangkat memiliki beberapa sifat. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi ingat, sifat yang pertama itu jika dia perkalian, maka pangkatnya harus kita jumlahkan atau kita tambahkan. Lalu untuk sifat yang kedua itu mirip-mirip dengan sifat yang pertama. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi kalau perkalian itu tadi pangkatnya kita tambahkan, kalau pembagian pangkatnya kita kurangkan. Untuk sifat yang ketiga, A pangkat M pangkat lagi N. Jadi di situ pangkatnya ada 2. Jika pangkatnya ada 2, berarti pangkatnya kita kalikan. Sehingga kita dapat hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Untuk sifat yang keempat, dalam kurung A dikali B pangkat N. Jika seperti ini, berarti kita kalikan satu per satu. Jika seperti ini, artinya kita pangkatkan satu per satu. A pangkat N dikali B pangkat N. Untuk sifat yang kelima, A per B pangkat M. Sifat yang kelima ini mirip-mirip dengan sifat keempat. Jika sifat yang keempat tadi kita pangkatkan satu per satu, sifat yang kelima juga kita pangkatkan satu per satu. Bedanya, kalau yang keempat tadi perkalian, kalau yang kelima ini adalah pembagian. Sehingga kita dapat A pangkat M dibagi B pangkat M. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Dari contoh tersebut, hitunglah hasil dari perpangkatan berikut. Negatif 3 pangkat 4. Ingat, yang kita pangkatkan 4 adalah yang di dalam kurung. Semua kita pangkatkan 4. Artinya, negatifnya kita pangkatkan 4, 3-nya juga kita pangkatkan 4. Atau bisa kita tulis negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Negatif 3 dikali negatif 3 hasilnya adalah positif 9. Positif 9 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 27. Negatif 27 dikali dengan negatif 3 hasilnya adalah positif 81. Lalu soal yang B, negatif 1 per 3 pangkat 3. Artinya negatif 1 per 3 dikali negatif 1 per 3 dikali negatif 1 per 3. Negatif 1 per 3 dikali negatif 1 per 3 hasilnya adalah positif 1 per 9. Dikaliin lagi dengan negatif 1 per 3, hasilnya adalah negatif 1 per 27. Soal yang C, negatif 3 pangkat 4. Nah, ini mirip-mirip dengan soal yang A. Bedanya, kalau di soal A, negatifnya itu ada di dalam kurung. Kalau soal yang C, negatifnya itu ada di luar kurung. Nah, kalau dapat soal seperti ini, negatifnya itu jangan dipangkatkan 4. Jadi yang dipangkatkan 4 itu hanya yang di dalam kurung saja. Negatifnya cukup kita tulis 1 kali.
Jadi 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. 9 dikali 3 hasilnya adalah 27. 27 dikali 3 hasilnya adalah 81. Negatifnya jangan lupa, ada 1 negatif di depan, sehingga didapat hasilnya negatif 81. Jadi ingat ya bedanya, jika negatifnya di dalam kurung berarti kita pangkatkan. Jika negatifnya ada di luar kurung, jangan kita pangkatkan. Sekarang kita masuk ke contoh soal menggunakan sifat-sifat perpangkatan. Yang A, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Ingat, jika perkalian maka pangkatnya itu adalah kita jumlahkan. Sehingga 3-nya cukup kita tulis 1 kali saja, pangkatnya itu kita jumlahkan. 2 ditambah 3 ditambah 4 hasilnya adalah 9. Jadi didapat hasilnya adalah 3 pangkat 9. Untuk soal yang B, nah di soal B itu ada pembagian dan perkalian. Berarti kalau pembagian pangkatnya kita kurangkan, kalau perkalian pangkatnya kita tambahkan. Lalu 4 cukup kita tulis 1 kali saja. 5 pangkat 5. Jadi untuk soal yang B, 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Hasilnya adalah 4-nya cukup kita tulis 1 kali saja. Lalu pangkat 5 dikurang 2 ditambah 3. Kenapa 5 dikurang 2? Karena di soal itu pembagian. Jadi kalau pembagian itu pangkatnya kita kurangkan, lalu kita tambah dengan pangkat 3. Kenapa ditambah pangkat 3? Karena di soal adalah perkalian. Karena sifat perpangkatan perkalian, pangkatnya itu kita tambahkan. Sehingga 5 dikurang 2 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Jadi di soal B hasilnya adalah 4 pangkat 6. Soal C, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2 pangkat lagi 3. Nah, di situ juga sudah ada 2 sifat nih. Kita kerjain yang dalam kurung terlebih dahulu. Di dalam kurung itu pembagian, berarti pangkatnya kita kurangkan, sehingga didapat hasilnya 2 pangkat 5 dikurang 2. Kenapa dikurang? Karena di soal itu pembagian. Jadi 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3. Nah, jangan lupakan pangkat yang di luar kurung. Pangkat yang di luar kurung ada 3. Jadi kita sudah dapat nih hasilnya 2 pangkat 3 pangkat lagi 3. Ingat di sifat, jika ada 2 kali perpangkatannya berarti pangkatnya itu kita kalikan, sehingga pangkatnya itu kita dapat 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Jadi di soal C jawabannya adalah 2 pangkat 9. Sekarang soal yang D, 10 pangkat 15 dibagi 100.000. Nah, kalau ada soal seperti ini, 100.000-nya itu kita jadiin juga perpangkatan. 100.000 itu jika kita jadiin perpangkatan hasilnya adalah 10 pangkat 5. Sehingga dapat kita tulis 10 pangkat 15 dibagi 10 pangkat 5. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kerjain menggunakan sifatnya. Jika pembagian, pangkatnya berarti kita kurangkan. Sehingga 15 dikurang 5 dapatnya adalah 10. Jadi di soal D hasilnya adalah 10 pangkat 10. Sekarang kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal E. 18 pangkat 5 dibagi 9 pangkat 5. Nah, kalau dapat soal seperti ini, bilangannya itu kan berbeda. Sifat-sifat itu bisa kita kerjain jika bilangannya itu sama. Nah, di soal E ini bilangannya itu berbeda, 18 dan 9. Kalau dapat soal seperti ini, kita harus cari faktornya dulu menggunakan pohon faktor. Kalian pasti sudah belajar kan pohon faktor. 18 itu bisa kita cari menggunakan pohon faktor, yaitu 2. Jika dibagi 2 dapatnya 9. 9 dibagi 3 dapatnya 3. Jadi 18 itu bisa kita tulis dengan 2 dikali 3 kali 3, atau 2 dikali 3 pangkat 2. 9 juga seperti itu, kita cari pohon faktornya sehingga didapat 3 pangkat 2. Jangan lupakan di soal itu ada pangkat 5. Jadi dapat kita tulis 2 dikali 3 pangkat 2
dipangkatkan lagi 5 per 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 5. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kalikan satu per satu. Artinya 2 itu jika tidak ada ditulis pangkatnya, bisa saja ditulis dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 kita kalikan dengan pangkat 5 yang ada di luar. Jadi kita dapat 2 pangkat 5. Kemudian 3 pangkat 2 kita kalikan dengan pangkat yang ada di luar, yaitu pangkat 5. 3 pangkat 2 dikali dengan pangkat 5, didapat hasilnya 3 pangkat 10 per yang di bawahnya juga 3 pangkat 2, pangkatkan lagi 5. Jadi 2 dikali 5 hasilnya 10, sehingga didapat 3 pangkat 10. Nah, karena di atas ada 3 pangkat 10, di bawah juga 3 pangkat 10, jadi kita coret saja. Jadi yang tersisa adalah 2 pangkat 5. Yang E, jadi hasil yang E adalah 2 pangkat 5. Bagaimana? Apakah sudah paham? Jadi cukup sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.